kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan proses pengolahan atau pengujian spermandrang. Nah, syarat spermandrang itu sendiri datanya sifatnya ordinal, ya, artinya mempunyai tingkatan. Di sini teman-teman bisa lihat saya sudah mempunyai data terkait dengan variabel promosi konten dan brand awareness. Nah, data-data ini saya peroleh dari kuesioner, baik usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, promosi konten maupun brand awareness-nya itu saya dapatkan dari kuesioner yang sudah saya sebar atau yang sudah disebarkan ke responden. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai total yang tentunya sudah dijumlahkan dari semua item per variabel, ya, baik variabel bebas maupun terikat gitu ya. Nah, sebelum kita masuk pada pengujian spermandrang, tentunya ini karena kan spermandrang ini datanya harus bersifat ordinal, artinya bersifat kategorik gitu ya. Di sini data-data yang kita punya atau angka-angka ini masih bersifat numerik sehingga belum bisa kita pakai sebagai bahan untuk pengujian spermandrang. Pertama-tama kita harus merubah data ini dulu, total ini, promosi konten dan brand awareness-nya ke dalam kategori, gitu ya. Nah, saya sudah buat contoh kategori untuk setiap variabel ini, variabel bebas maupun variabel terikatnya. Contohnya di sini. Kategori promosi konten itu terdiri dari dua kategori, yaitu berhasil dan tidak berhasil. Dengan nilai untuk berhasilnya itu skornya 26 sampai 50, tidak berhasil itu skornya 1 sampai 25. Sementara kategori brand awareness itu kategorinya tinggi dan rendah. Sama juga nilainya, skornya untuk tinggi 26 sampai 50, rendahnya 1 sampai 25. Nah, nanti kategori-kategori ini, nilai-nilai ini akan kita masukkan, kita transformasikan agar dia membaca nilai-nilai ini mengkategorikan secara otomatis sesuai dengan nilai yang kita peroleh gitu ya. Nah, nilai-nilai ini didapat dari mana? Nah, nanti teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya terkait dengan bagaimana cara menentukan kategori atau nilai interval gitu ya, atau kelas gitu. Ini ya teman-teman, nanti ada di video saya sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada transform. Kita kan mau transformasi nilai-nilai ini menjadi sebuah kategori, yaitu berhasil, tidak berhasil, tinggi, rendah gitu ya. Kita masuk pada transformasi, klik transform, kemudian recode into different variables. Kita masukkan promosi konten. Kita klik, tulis di sini di name, kat promosi konten, kategori promosi konten. Kita klik change, kemudian old and new values. Nah, di sini kita masukkan range-nya berapa. Kita masukkan dulu yang tidak berhasil. Tidak berhasil itu 1 sampai 25. Kodenya 1. 2 itu 26. Ini yang berhasil ya, 26 sampai 50, kodenya 2. Nah, kode-kode ini yang nantinya akan kita ubah di variable view-nya. Add, kemudian klik continue. Klik OK. Oke, ini kita close. Kita masuk di variable view. Kita lihat dulu, ini kita nolkan saja. Kita lihat, ini kan sudah terbentuk variabel baru ya. Oh, sorry. Ini 1 sampai, sebentar. Ini kayaknya ada yang salah tadi. Bentar, kita kembali lagi. Promosi konten kita. Oh iya, ini benar. Ini 1 sampai 25. Ini 1 sampai 2 tadi. Kita change. Kita klik continue, oke. Nah, ini kita sudah bisa lihat, teman-teman. Ini sudah dia kasih kode ya. Tadi 1 itu untuk kode tidak berhasil, 2 itu berhasil ya, sesuai dengan nilainya. Nah, kemudian kita masuk pada values. Kita tulis di sini 1 tidak berhasil. 2 itu berhasil.
Oke, kita lihat ke data view. Nah, sudah berubah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita transformasi untuk brand awareness-nya. Ini kita klik, kita hilangkan, kita keluarkan, kemudian kita masukkan brand awareness-nya. Kita tulis ke cut brand awareness change, kita klik old and new values. Ini sama juga 1 sampai 25. Ini saya remove aja ya supaya ulang dari awal, supaya teman-teman paham. Range-nya 1 sampai 25 itu 1. Add 26 sampai 50 itu 2 kodenya. Jadi 1 itu untuk kategori tinggi, 1 untuk kategori rendah, 2 untuk kategori tinggi. Ya kan, 1 untuk kategori rendah. Kita lihat di sini. 1 sampai 25. Ya, kode 1 sampai 25 untuk kategori rendah, ini kategori tinggi. Kita klik continue, klik OK. Close, masuk variable view. Desimalnya kita nolkan. Kita masuk ke sini, ke value label. 1 kita tulis rendah. 2 itu tinggi. Kita klik OK. Kita masuk kembali ke data view. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat kategori-kategori ini sudah disesuaikan dengan nilai-nilai yang diperoleh. Ya kan? Kita lihat, satu tadi untuk promosi konten, 1 sampai 25 itu kategorinya tidak berhasil. Ini 21 termasuk tidak berhasil. Kemudian 20 tidak berhasil, 22 tidak berhasil. Begitupun dengan brand awareness-nya. 14 itu kan 1 sampai 25 rendah. Jadi 14 itu masuk kategori rendah, 17, 18 rendah, yang tinggi itu 42, 18 itu rendah. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti disesuaikan dulu, dibuat kategorinya seperti ini. Nah, setelah kita punya kategori seperti ini, kemudian selanjutnya baru bisa kita analisis nilai-nilai ini berdasarkan kategori. Caranya kita klik analyze, pilih correlate, bivariate. Kita masukkan yang sudah dikategorikan tadi, kategori promosi dan kategori brand. Masukkan, kemudian ini kita centang pada Spearman, ini person kita hilangkan, ini biarkan tes signifikansinya, ini juga biarkan, kemudian klik OK. Nah, kita lihat teman-teman, hubungan antara promosi konten dengan brand awareness itu signifikan. Dilihat dari nilai signifikansinya yang to tail 0,000 kurang dari 0,05 atau nilai korelasi koefisiennya, koefisien korelasinya itu sebesar 0,735. Kekuatan hubungan ini adalah kekuatan yang kuat. Nah, nanti untuk bisa mengetahui apakah hubungan ini termasuk kategori hubungan yang kuat, sedang, rendah, atau lemah, itu teman-teman bisa download tabel kekuatan hubungannya, tabel koefisien korelasinya di Google atau di internet. Teman-teman bisa download untuk melihat apakah, karena di situ kan nanti ada range-range-nya, apakah nilai korelasi koefisien ini masuk pada kategori lemah, kuat, dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, jadi kesimpulannya bahwa nilai atau hubungan kategori promosi konten terhadap atau dengan brand awareness ini adalah positif. Terdapat hubungan yang signifikan dengan kekuatan hubungan yang kuat. Dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,735 gitu. Ya. Gitu ya teman-teman. Jadi sebelum diolah data ini kita harus membuat kategorinya dulu, kemudian baru diolah dan hasilnya seperti ini. Ya, untuk data-data yang ini data-data identitas responden. Ini nanti bisa dicari menggunakan analisis deskriptif, analyze, deskriptif statistik, frequencies, kemudian masukkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, masukkan saja. Kemudian statistiknya mau cari apa, min atau apa gitu ya, kemudian klik OK. Nah, ini usianya sudah muncul seperti itu ya. Oke, teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, sekiranya nanti bisa ditulis di kolom komentar.
Saya kira itu sekian dan terima kasih.